Jag känner mig att Julie Felicia ner. Bayangkan seorang striker dengan postur hampir 2 meter, berpengalaman di Eropa, dan sudah mencetak lebih dari 70 gol sepanjang karirnya. Kini, namanya mulai dikaitkan dengan timnas Indonesia. Bukan sekadar rumor, tetapi secara aturan FIFA, dia memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Semua ini karena satu fakta menarik, dia memiliki darah Jawa dari neneknya yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Jika benar-benar bergabung, akankah dia menjadi jawaban atas masalah lini depan Garuda yang selama ini masih mencari striker tajam? Tim Watering, seorang penyerang asal Belanda berusia 27 tahun, tengah menjadi bahan pembicaraan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Performa impresifnya di Tweede Divisie, kasta ketiga Liga Belanda, membuatnya dianggap sebagai opsi potensial untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Saat ini, ia bermain untuk The Travers, sebuah klub yang memang tidak berlaga di kasta tertinggi, tetapi hal itu tidak mengurangi ketajamannya di depan gawang. Menurut data dari Transfermarkt, sepanjang musim ini, ia telah mencetak 10 gol dan memberikan 2 assist dalam 24 pertandingan. Sebuah catatan yang cukup menjanjikan bagi seorang penyerang. Saat ini, timnas Indonesia berada dalam fase pembangunan yang menarik. Dengan pelatih sekelas Patrick Kluivert di pucuk kepemimpinan, ditambah gelombang pemain keturunan yang mulai masuk skuad, harapan untuk bersaing di level lebih tinggi semakin terbuka lebar. Namun, satu masalah yang masih sering menjadi perbincangan adalah lini depan yang belum konsisten dalam mencetak gol. Indonesia memiliki beberapa striker berbakat, tetapi tetap saja butuh opsi tambahan yang bisa menghadirkan dimensi baru dalam permainan. Keunggulan utama Watering adalah posturnya yang mencapai 194 cm, sesuatu yang jarang dimiliki oleh striker Indonesia saat ini. Dengan tinggi badan seperti itu, ia bisa menjadi ancaman serius dalam situasi bola mati, baik sebagai target dalam umpan silang maupun dalam duel udara di kotak penalti. Selain itu, gaya permainannya yang lebih mengandalkan posisi dan penyelesaian akhir bisa menjadi pelengkap bagi penyerang lain yang lebih eksplosif dan cepat. Bayangkan jika Watering berduet dengan pemain seperti Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen. Kombinasi ini bisa menghadirkan lini depan yang lebih bervariasi dan sulit diprediksi oleh lawan. Namun, sebelum semua itu bisa terwujud, proses naturalisasi tetap harus melewati beberapa tahapan. Meskipun Watering memenuhi syarat FIFA karena garis keturunannya masih dalam batas generasi ketiga, ia tetap perlu mendapatkan persetujuan dari PSSI serta pemerintah Indonesia. Naturalisasi bukan hanya soal kemampuan bermain, tetapi juga kesiapan pemain untuk benar-benar berkomitmen membela negara baru. PSSI dan Kemenpora tentu harus mempertimbangkan apakah Watering benar-benar bisa memberikan dampak besar bagi timnas Indonesia dalam jangka panjang. Jika semua proses berjalan lancar, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat kita akan melihat Watering mengenakan seragam merah putih dan bertarung bersama Garuda di berbagai ajang internasional, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadirannya bisa membawa angin segar bagi timnas Indonesia yang sedang mencari penyerang dengan karakteristik berbeda dari yang sudah ada saat ini. Namun, satu pertanyaan besar masih menggantung. Apakah Watering benar-benar layak mendapatkan kesempatan ini? Dengan semua keunggulan yang dimilikinya, apakah ia bisa menjadi solusi yang selama ini dicari? Atau justru ada nama lain yang lebih pantas untuk dinaturalisasi? Bagaimana menurut kalian?